Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ibu Primi kali ini akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 ini, mahasiswa mampu mencipta karya tentang teori komunikasi organisasi dan menunjukkan penguasaannya, kognisi ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi yang ke-5. Indikatornya, kreativitas mencipta karya tentang teori komunikasi organisasi, kemampuan membuat portofolio tentang teori komunikasi organisasi, dan ketepatan menunjukkan penguasaan teori komunikasi organisasi. Memang mata kuliah komunikasi organisasi juga diberikan kepada mahasiswa. Dan di mata kuliah itu, di dalamnya juga ada pembahasan tentang teori komunikasi organisasi. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan materi tersebut, mata kuliah ini, mata kuliah teori komunikasi dan pembahasan tentang teori komunikasi organisasi bisa menguatkan atau bisa menambahkan, memberikan informasi yang baru kalau belum mendapatkannya di mata kuliah komunikasi organisasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah mendapat mata kuliah teori komunikasi dan di dalamnya sudah membahas tentang teori komunikasi organisasi, maka bisa menguatkan mata kuliah komunikasi organisasi juga, gitu ya. Kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya observasi ya untuk sikap, dan untuk pengetahuannya saya melihatnya dari karya video. Jadi di videonya itu teman-teman tidak hanya sekedar menuliskan teorinya saja, boleh ditambahkan dengan penjelasan, contoh-contoh atau aplikasi teori komunikasi organisasi, dan bagaimana juga perkembangan atau dinamika teori komunikasi organisasi. Ada enggak teori komunikasi organisasi yang tidak relevan, sudah tidak bisa digunakan saat sekarang, atau bahkan mungkin ada teori komunikasi organisasi yang dari dulu sampai sekarang masih relevan. Memang fenomena yang ada pun menunjukkan teori tersebut, gitu ya. Kriteria penilaian individu, kriteria penilaian komunikasi, keterampilan umum dan keterampilan khusus masih pada portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing, ya. Untuk metode pembelajarannya, kuliah dan diskusi kelas, tatap muka 150 menit karena 3 SKS ya. 1 SKS-nya untuk unsur tatap muka setara dengan 50 menit. Tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi teori komunikasi organisasi dan menunjukkannya di kelas. Kemudian kelompok 8 ya, juga harus mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan teori komunikasi organisasi oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan teori komunikasi organisasi di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di vClass, share di WhatsApp group, dan email dosen. Itu bisa dilakukan sebagai bentuk dari belajar terstruktur dan belajar mandiri yang masing-masing item tersebut ya, masing-masing belajar struktur dan belajar mandiri itu setara dengan 3 jam dalam 1 minggunya. Ya. Kalau 3 jam kok sudah selesai, wah hebat, bagus itu. Tapi gunakanlah waktu yang tersisa itu untuk menambahkan belajar mandiri, memperkaya diri sendiri untuk akan informasi atau materi tentang teori komunikasi organisasi. Pokok bahasanya adalah teori komunikasi organisasi, ya. Kemudian persentase penilaiannya adalah 3%. Dan untuk lebih detail tentang teori komunikasi organisasi itu nanti bisa kita bahas bersama-sama ya setelah kelompok 8 mengirimkan materinya dan kita diskusikan bersama. Kita mungkin akan lebih detail ya mendapatkan teori komunikasi organisasi pada mata kuliah teori komunikasi. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sekali lagi, saya masih terbuka dengan pertanyaan. Silakan konsultasi. Kalau kurang memuaskan, ya saya bukan pemuas ya.
Saya bukan pemuas, Anda puas, saya lemas. Bercanda. Bercanda ya. Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.